Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa la ilaha illallah. Alhamdulillahi wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya jal jalali wal ikram. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas atau meninjau sanad hadis-hadis tentang bulan Ramadan. Selamat menyimak dan semoga bermanfaat. Saudara-saudaraku yang baik hati, hadis-hadis tentang bulan Ramadan tentu banyak, dengan derajat yang berbeda-beda pula. Ada yang sanadnya sahih, hasan, jaid, matruk, mursal, dan lain-lain. Bahkan ada yang maudhu. Nah, kami merasa perlu untuk menyampaikan kepada kaum muslimin tentang keberadaan hadis-hadis maudhu di tengah-tengah masyarakat, agar kita sebagai umat Islam terjaga dari mempercayai apalagi sampai mengamalkan hadis-hadis maudhu atau palsu, karena tentu amalan-amalan tersebut akan sia-sia dan tertolak. Disinilah pentingnya kita mengetahui seluk-beluk atau sanad hadis sebelum kita mengamalkannya. Abdullah bin Mubarak rahimahullah mengatakan, sanad adalah bagian dari agama. Jika tidak ada sanad, maka orang akan berkata semaunya. Silakan baca kitab Muqaddimah Sahih Muslim juz 1 halaman 12. Saudara-saudaraku yang baik hati, marilah kita tinjau sanad hadis-hadis tentang bulan Ramadan berikut ini. Yang pertama, meninjau hadis bergembira dengan Ramadan akan diharamkan dari api neraka. Telah diriwayatkan, barang siapa bergembira dengan masuknya bulan Ramadan, maka Allah akan mengharamkan jasadnya masuk neraka. Riwayat ini terdapat di dalam kitab Durratun Nasihin. Keterangan tentang hadis adalah sebagai berikut. Peneliti kitab Durratun Nasihin, yaitu Dr. Ahmad Lutfi Fatullah MA, mengatakan bahwa hadis ini palsu. Saking palsunya hadis ini, maka tidak dijumpai di dalam kitab-kitab hadis palsu. Bahkan dalam kitab-kitab yang mengandung hadis-hadis doif pun hadis ini tidak ditemukan. Silakan baca hadis-hadis lemah dan palsu dalam kitab Durratun Nasihin halaman 75. Yang kedua, meninjau riwayat keutamaan membaca surat Al-Fat di malam pertama Ramadan. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, barang siapa yang membaca surat Al-Fat di dalam sholat sunnahnya pada malam pertama di bulan Ramadan, maka Allah subhanahu wa ta'ala pelihara dirinya pada tahun itu. Dalam riwayat lain, ia akan lalui setahun penuh dengan kekayaan. Silakan baca Tafsir Sa'alabi juz 9 halaman 40, Tafsir Qurtubi juz 16 halaman 260, dan Tafsirul Al-Bayan juz 6 halaman 91. Keterangan tentang hadis. Hadis ini maudhu atau palsu. Syekh Zakaria Mandau yang berasal dari Syria menyatakan maudhu. Imam Al-Alusi menyatakan riwayat-riwayat yang menyebutkan membaca surat-surat tertentu di awal Ramadan tidak ada yang sahih. Silakan baca kitab Ruhul Ma'ani juz 13 halaman 239, kitab Tafsirul Al-Bayan juz 6 halaman 91, kitab Khazinat Al-Asrar halaman 190, dan Fatwa Sabaka Islamiyah nomor 127107. Yang ketiga, meninjau hadis tidurnya orang yang puasa itu ibadah. Dari Sulaiman bin Amr alias Abu Daud An-Nakai Al-Qomi, dari Abdul Malik bin Umair, dari Abdullah bin Abi Aufa, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, tidurnya orang yang berpuasa adalah ibadah, diamnya adalah tasbih.
doanya adalah yang mustajab, pahala amalannya pun akan dilipat gandakan. Hadis riwayat Al-Baihaqi di dalam kitab Syu'abul Iman juz 3 nomor 1437. Keterangan tentang hadis. Hadis ini maudhu atau palsu karena dalam sanadnya terdapat seorang perawi yang bernama Sulaiman bin Amr An-Nakai. Ia seorang pendusta. Silakan baca kitab Faidul Qadir nomor 9293 dan kitab Silsilatul Dhaifah nomor 4696. Dalam riwayat lain juga disebutkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, orang yang berpuasa itu tetap dalam ibadah meskipun dia tidur di atas kasurnya. Hadis ini juga maudhu atau palsu karena ada seorang perawi yang bernama Muhammad bin Ahmad bin Sahal. Ia termasuk pemalsu hadis sebagaimana diterangkan oleh Imam Az-Zahabi di dalam kitab Ad-Du'afa. Silakan baca kitab Silsilah Ad-Dhaifah wal Maudhu'ah nomor 653 dan kitab Faidul Qadir nomor 5125. Yang keempat, meninjau hadis doa berbuka puasa Allahumma lakasumtu. Dari Anas bin Malik, ia berkata, biasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berbuka membaca doa Allahumma lakasumtu wa ala rizkika aftartu, yang artinya, ya Allah, untukmu aku berpuasa, dengan rizkimu aku berbuka. Hadis riwayat Tabrani termaktub di dalam kitab Mu'jam Shogir halaman 189. Keterangan tentang hadis. Hadis ini doif jiddan atau sangat lemah. Sebab dalam sanad hadis ini ada Ismail bin Amr al-Bajali. Imam Az-Zahabi berkata, bukan hanya satu orang saja yang telah melemahkannya. Dan Daud Ajibrikon menurut Imam Ibnu Adi, umumnya apa yang ia meriwayatkan tidak boleh diikuti. Silakan baca kitab Mizanul I'tidal juz 2 halaman 7. Dalam riwayat lainnya disebutkan dari Ibnu Abbas, ia berkata, adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila berbuka puasa beliau mengucapkan Allahumma lakasumna wa ala rizkika aftorna, Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim. Hadis riwayat Ibnu Sunni di dalam kitabnya Amal Yaum wal Lailah nomor 473. Keterangan tentang hadis sebagai berikut. Hadis ini doif jiddan. Penyebabnya karena perawi Abdul Malik dan bapaknya Harun bin Antara. Abdul Malik dinilai doif jidan oleh ulama hadis. Imam Abu Hatim berkata matruk, orang yang ditinggalkan riwayatnya. Sementara ayahnya Imam Ibnu Hibban berkata mungkarul hadis. Silakan baca kitab Irwaul Ghalil juz 4 halaman 36 sampai 39. Dan ada pula riwayat yang menyebutkan dari Anas bin Malik, Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang muslim yang berpuasa dan membaca ketika berbuka puasa ya azim 3 kali, anta ilahi la ilaha ghairuk, ikfir izzambal azim fa innahu la yakfiru zambal azima ilal azim, melainkan keluar dari dosa-dosanya seperti hari dia dilahirkan oleh ibunya. Hadis riwayat Ibnu Asakir di dalam kitab Tarik Dimashqi juz 54 halaman 238. Keterangan tentang hadis sebagai berikut. Hadis ini maudhu atau palsu karena dalam sanadnya ada Amr bin Jumai. Yahya bin Ma'in berkata, ia seorang penipu yang buruk. Ibnu Asakir berkata, hadis ini sangat aneh karena dalam sanadnya ada perawi yang majhul. Hadis riwayat Ibnu Asakir di dalam kitab Tarik Dimashqi juz 54 halaman 238 dan kitab Zail Al-Lali Al-Masnu'ah nomor 882. Lalu apa doa yang sebaiknya atau lebih utama dibaca ketika berbuka puasa? Jawabannya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
ketika berbuka puasa beliau membaca doa jahabat jama'u wa batalatil uruku wasabatal ajru insyaallah, yang artinya rasa haus telah hilang dan urat-urat telah basah dan pahala telah ditetapkan insyaallah. Hadis riwayat Abu Daud nomor 2357. Syekh Al-Albani mengatakan bahwa hadis ini sanadnya hasan. Lalu bagaimana tata cara berbuka puasa yang benar? Pertama-tama ucapkan bismillah, lalu makan atau minum ringan, misalnya makan kurma, lalu baca doa tersebut di atas. Kemudian segera menunaikan sholat maghrib, karena waktu sholat maghrib sangat singkat. Setelah sholat maghrib, barulah konsumsi makanan berat, agar mempunyai energi yang cukup untuk menunaikan sholat isya dan tarawih. Saudara-saudaraku yang baik hati, yang kelima, meninjau hadis anjuran berbuka dengan yang manis. Telah tersebar riwayat yang dinisbatkan kepada Nabi Muhammad SAW bahwa beliau bersabda, berbukalah dengan yang manis. Keterangan tentang hadis. Hadis ini tidak ada asal. Ucapan seperti ini tidak ditemukan di dalam kitab-kitab hadis. Ini merupakan kedustaan. Yang keenam, meninjau hadis, Nabi menyukai berbuka dengan kurma dalam jumlah yang ganjil. Dari Abu Sabit Abdul Wahid bin Sabit dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa beliau berkata bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyukai untuk berbuka dengan 3 kurma atau dengan sesuatu yang tidak tersentuh oleh api. Hadis riwayat Abu Ya'la di dalam musnadnya nomor 3305. Keterangan tentang hadis sebagai berikut. Hadis ini dhaif jiddan atau sangat lemah. Imam Al-Haythami berkata, di dalamnya ada perawi Abdul Wahid bin Sabit dan dia dhaif. Imam Al-Bukhari berkata, Abdul Wahid termasuk perawi sanad mungkar. Silakan baca kitab Majmu' Al-Zawaid nomor 4886 dan juga silakan baca kitab Silsilah Ad-Dhaifah nomor 996. Yang ketujuh, meninjau hadis ibadah sunnah di bulan Ramadan sama dengan ibadah wajib di luar bulan Ramadan. Dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu berkata, siapa yang melakukan ibadah sunnah nilainya seperti orang yang melakukan ibadah wajib di selain bulan Ramadan, dan siapa yang melaksanakan yang wajib nilainya seperti orang yang melaksanakan 70 kali ibadah haji di selain Ramadan. Hadis riwayat Al-Muhamili dalam kitab Al-Amali jilid 5 nomor 50, Ibnu Huzaimah dalam sahihnya nomor 1887 dan Al-Wahidi di dalam kitab Al-Wasid juz 1 nomor 640. Keterangan tentang hadis sebagai berikut. Hadis ini mungkar. Dalam sanadnya terdapat perawi yang tafarud, artinya menyendiri di dalam riwayat, yang bernama Ali bin Zaid bin Jud'an, dan ia dinilai dhaif oleh para ahli hadis. Al-Aini berkata, kabar ini mungkar. Ibnu Khuzaimah juga menilai dhaif. Silakan baca kitab Umdatul Qori juz 10 halaman 384 dan kitab Silsilah Al-Hadis Ad-Dhaifah juz 2 halaman 263. Al-Hafiz Ibnu Hajar menjelaskan hadis ini bermasalah pada seorang perawi yang bernama Ali bin Zaid bin Jud'an. Dia dhaif. Silakan baca kitab Jami'ul Jawami nomor 711. Yang kedelapan, meninjau hadis keutamaan puasa Ramadan di kota Mekah. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mendapatkan Ramadan di Mekah, kemudian ia puasa dan mengerjakan sholat malam sesuai kemampuannya, maka Allah akan mencatat baginya 100.000 pahala Ramadan. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 3117. Keterangan tentang hadis. Hadis ini maudhu atau palsu.
Cacatnya hadis ini terdapat pada perawi Abdurrahim bin Zaid. Imam Abu Hatim berkata, hadis ini mungkar. Abdurrahim bin Zaid adalah perawi yang tidak diterima riwayatnya oleh muhadisin. Silakan baca kitab Silsilah Hadis Dhaif dan Maudhu jilid 2 nomor 832. Yang kesembilan, meninjau hadis keutamaan puasa Ramadan di kota Madinah. Dari Bilal bin Al-Haris dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, puasa Ramadan di Madinah lebih baik 1000 kali daripada puasa Ramadan di tempat lain. Hadis riwayat At-Tabrani jilid 2 nomor 111. Keterangan tentang hadis sebagai berikut. Hadis ini batil karena dalam sanadnya terdapat perawi yang bernama Abdullah bin Katsir. Ia majhul. Imam Az-Zahabi berkata ia tidak dikenal. Sedangkan riwayat ini merupakan kabar batil dan sanadnya sangat gelap. Silakan baca kitab Silsilah Hadis Dhaif dan Maudhu jilid 2 nomor 831. Yang ke-10, meninjau hadis gerhana matahari di bulan Ramadan, tanda munculnya Al-Mahdi atau Imam Mahdi. Diriwayatkan sebelum munculnya Al-Mahdi, matahari akan mengalami gerhana 2 kali di bulan Ramadan. Hadis riwayat Nu'aim bin Hammad dalam kitab Al-Fitan juz 1 halaman 230 nomor 642. Keterangan tentang hadis ini. Hadis ini maudhu atau palsu. Sebab perawi Nu'aim bin Hammad, Imam Abu Daud berkata, ia meriwayatkan dari Nabi 20 hadis yang tidak mempunyai dasar sanad. Imam Az-Zahabi berkata tidak boleh berhujjah dengannya, dan ia telah menyusun kitab Al-Fitan dan menyebutkan di dalamnya keanehan-keanehan dan kemungkaran-kemungkaran. Silakan baca kitab Ad-Du'afa wal Matrukin juz 1 halaman 101 nomor 589. Dan juga di dalam kitab Asyar A'lam An-Nubala juz 10 halaman 609. Yang ke-11, meninjau riwayat gerhana di bulan Ramadan, tanda munculnya Al-Mahdi atau Imam Mahdi. Dari Amr bin Samir, dari Zabir, dari Muhammad bin Ali berkata, sesungguhnya Al-Mahdi yang kita nantikan itu memiliki 2 mukjizat yang belum pernah terjadi semenjak Allah menciptakan langit dan bumi. Bulan mengalami gerhana pada malam pertama bulan Ramadan, sedangkan matahari mengalami gerhana pada pertengahan bulan itu. Dan kedua hal itu belum pernah terjadi sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Hadis riwayat Ad-Darqutni juz 2 nomor 65. Keterangan tentang hadis sebagai berikut. Riwayat ini maudhu atau palsu karena dalam sanadnya ada perawi Amr bin Samir. Imam Ibnu Hibban berkata, dia seorang Syiah yang mencaci sahabat. Imam Bukhari berkata, dia munkarul hadis. Silakan baca kitab Mausu'ah fi Ahadis Al-Mahdi Ad-Dhaifan wal Maudhu'ah halaman 169. Baca juga kitab Mizanul I'tidal Fatwa Soal Jawab Islam nomor 26836. Hadis-hadis yang menyebutkan tentang peristiwa gerhana di bulan Ramadan merupakan tanda munculnya Imam Mahdi, merupakan hadis-hadis palsu yang kebanyakan diriwayatkan oleh kaum Syiah. Ingat ya, ada sebuah hadis sahih tentang hal ini. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya matahari dan bulan adalah 2 tanda di antara tanda-tanda kekuasaan Allah. Gerhana ini tidak terjadi karena kematian seseorang atau lahirnya seseorang. Jika melihat hal tersebut, maka berdoalah kepada Allah, bertakbirlah, kerjakanlah sholat dan bersedekahlah. Hadis riwayat Bukhari nomor 1044. Ini yang sahih. Yang ke-12, meninjau hadis bintang berekor atau meteor.
yang jatuh di bulan Ramadan. Dari Khalid bin Ma'dan, sesungguhnya hal tersebut akan dimulai dengan tanda sesuatu yang membentang dari api atau meteor, akan muncul dari arah timur dan ia dilihat oleh semua penduduk di bumi. Barang siapa yang melihat hal tersebut, maka persiapkanlah bagi keluarganya bekalan makanan selama 1 tahun. Hadis riwayat Nu'aim bin Hammad dalam kitab Al-Fitan juz 1 halaman 227 nomor 633. Keterangan tentang hadis sebagai berikut. Hadis ini maudhu atau palsu, sebab perawi Nu'aim bin Hammad ia pemalsu hadis. Imam Adzabi berkata, tidak boleh bagi siapapun berhujjah dengannya, dan ia telah menyusun kitab Al-Fitan dan menyebutkan di dalamnya keanehan-keanehan dan kemungkaran-kemungkaran. Silakan baca kitab Asyar An-Nubala juz 10 halaman 609. Yang ke-13, meninjau hadis nuzulul Quran atau turunnya Al-Quran pada tanggal 17 Ramadan. Al-Waqidi meriwayatkan dengan sanadnya dari Abu Ja'far Al-Bakir, dia berkata, permulaan wahyu kepada Allah, kepada Rasulullah adalah pada Senin tanggal 17 Ramadan, dan dikatakan juga pada 24 Ramadan. Silakan baca kitab Al-Bidayah wa Nihayah juz 3 halaman 6. Keterangan tentang hadis sebagai berikut. Riwayat ini do'if jiddan atau sangat lemah, sebab perawi Muhammad bin Umar bin Waqid al-Aslami alias Al-Waqidi, ia seorang perawi yang sangat lemah atau matruk dan tidak diterima riwayatnya. Silakan baca Al-Khatib di dalam kitab Tarik Baghdad juz 31 halaman 3. Baca juga kitab Syiar Al-A'lam An-Nubala juz 9 halaman 454 nomor 469. Dan Ibnu Abi Hatim dalam kitab Al-Jarh wa Ta'dil juz 20 halaman 8. Hadis yang sahih dalam hal ini adalah Rasulullah SAW bersabda, suhuf Nabi Ibrahim alaihissalam diturunkan pada malam 1 Ramadan, Taurat diturunkan pada 6 Ramadan, Injil diturunkan pada 13 Ramadan, dan Allah menurunkan Al-Furqan Al-Quran pada 24 Ramadan. Hadis riwayat Ahmad nomor 16984, At-Tabrani di dalam kitab Mu'jam Al-Kabir nomor 185, dan Al-Baihaqi di dalam Sunan Kubra nomor 191. Syekh Al-Albani menilai sanadnya hasan. Kemudian di dalam silsilah hadis sahih nomor 1575, Syekh Ahmad Syakir menilainya sahih di dalam kitab Jami Al-Bayan wa Ta'wil Al-Quran juz 3 halaman 446. Yang ke-14, meninjau hadis suara dentuman di pertengahan Ramadan. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, bila telah muncul suara di bulan Ramadan, maka akan terjadi huru-hara di awal Syawal. Kabilah-kabilah saling bermusuhan, perang antar suku di bulan Zulqa'dah, dan terjadi pertumpahan darah di bulan Zulhijjah dan Muharram. Hadis riwayat Nu'aim bin Hammad di dalam kitab Al-Fitan juz 1 halaman 228 nomor 638, dan Alauddin Al-Muttaqi Al-Hindi di dalam kitab Kanzul Ummal nomor 39627. Keterangan tentang hadis sebagai berikut. Hadis ini sanadnya maudhu. Di antara sebabnya yaitu perawi Al-Haris bin Abdullah Al-Anwar Al-Hamdani, yang mana para ulama hadis telah menyebutnya sebagai perawi pendusta. Imam Ibnu Jauzi berkata, hadis ini palsu, dusta atas nama Rasulullah. Silakan baca kitab Al-Mawdu'at juz 3 halaman 191. Yang ke-15, meninjau hadis zakat fitrah menjadi syarat diterimanya puasa Ramadan. Telah diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW, puasa Ramadan tergantung di antara langit dan bumi dan tidak diangkat kecuali dengan zakat fitrah. Hadis riwayat Dailami nomor 901,
Silakan baca Al-Munziri di dalam kitab Targhib wa Tarhib juz 2 halaman 97. Baca juga kitab Jami' Asy-Shaghir nomor 2287 dan Ibnu Jauzi di dalam kitab Al-Ilal Mutanahiyah juz 2 halaman 499. Keterangan tentang hadis sebagai berikut. Hadis ini dhaif jiddan atau sangat lemah. Perawi yang bernama Muhammad bin Ubaid tidak diketahui. Ibnu Jauzi berkata, hadis ini tidak sahih. Sedangkan di dalam kitab Al-Lisan dengan komentar, hadis ini tidak boleh diikuti. Silakan baca Ibnu Jauzi di dalam kitab Al-Ilal Mutanahiyah juz 2 halaman 499 dan kitab Faidul Qadir juz 4 halaman 219. Yang ke-16, meninjau hadis orang yang berpuasa selalu dalam keadaan ibadah. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang berpuasa itu dalam ibadah selama ia tidak mengumpat. Hadis riwayat Ibnu Adi. Keterangan tentang hadis sebagai berikut. Hadis ini mungkar. Syekh Al-Albani berkata sanadnya sangat lemah. Perawi Abdurrahim bin Harun dinilai pendusta oleh Imam Ad-Daruqutni yang dinukil oleh Imam Az-Zahabi. Dan yang ke-17, kita akan meninjau hadis langit, bumi, dan malaikat menangis di akhir Ramadan. Sebuah riwayat menyebutkan jika tiba akhir malam bulan Ramadan, maka langit, bumi, dan malaikat menangisi musibah yang menimpa umat Muhammad. Ada yang bertanya, wahai Rasulullah, musibah apakah itu? Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, perginya bulan Ramadan, karena sesungguhnya doa-doa pada bulan ini dikabulkan, sedekah-sedekah diterima, kebaikan-kebaikan dilipat gandakan, dan siksa ditolak. Silakan baca kitab Durratun Nasihin halaman 12. Keterangan tentang hadis sebagai berikut. Hadis ini tidak ada asal. Pentahqiq kitab Durratun Nasihin mengatakan riwayat ini belum ditemukan sanadnya. Al-Qubawi menukilnya dari kitab Haya Al-Qulub. Ketiadaan sanad merupakan satu tanda riwayat tersebut palsu. Wallahu a'lam bishawab. Saudara-saudaraku yang baik hati, demikianlah pembahasan kita kali ini. Kami yakin bahwa masih ada hadis-hadis terkait bulan Ramadan yang luput dari pembahasan kita saat ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi ilmu dan petunjuk kepada kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menolong kita di dalam ketaatan yang paripurna hanya kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fina. Semoga Allah memberkahi kita semua. Sahalallahu lana khairan haitsu ma kunna. Semoga Allah memudahkan kita di dalam kebaikan dimanapun kita berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.